Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septina Nurfiara Rinda dengan NIM 21030960087 kelas 5C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana penggunaan teknologi seperti penggunaan media sosial dan permainan video mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak. Pengembangan aspek sosial dan emosional anak sejak dini bisa membawa perubahan saat dewasa nanti. Anak akan tumbuh dengan baik jika perkembangannya sejak kecil juga baik. Itulah kenapa orang tua perlu memperhatikan hal tersebut pada anak. Namun, sekarang orang tua tampaknya tidak terlalu peduli terhadap aspek tersebut. Terbukti dari maraknya penggunaan teknologi terhadap anak yang masih kecil. Orang tua mungkin tidak ingin jika anaknya ketinggalan zaman. Namun, membiarkan anak menyentuh teknologi berupa gadget bisa membawanya pada dampak negatif. Meski tidak dipungkiri, ada beberapa dampak positif yang bisa didapatkan anak. Yang pertama itu ada dampak negatif teknologi dalam perkembangan aspek sosial dan emosional anak. Meski gadget dapat membantu perkembangan anak, tapi lebih banyak dampak negatif yang diterima oleh anak. Berikut adalah dampak negatif yang bisa berdampak pada psikologi anak. Yang pertama itu ada rendahnya konsentrasi anak. Salah satu pengaruh gadget terhadap perkembangan anak adalah menurunnya tingkat konsentrasi. Dengan kata lain, konsentrasi anak yang terbiasa menggunakan gadget cenderung lebih singkat. Anak pun menjadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Apalagi jika anak sudah asik bermain dan mulai terbiasa. Kemudian yang kedua itu ada memberikan efek kecanduan. Jika seseorang anak sudah mengalami kecanduan, saat bangun tidur pun hal yang akan dicarinya adalah gadget. Bahkan saat melakukan aktivitas lainnya seperti makan atau pergi kemanapun, dia tidak akan melepas gadget. Bila sebentar saja anak dijauhkan dari gadget, dia akan merasa gelisah. Yang ketiga yaitu sulit untuk bersosialisasi. Pengaruh gadget terhadap perilaku sosial anak bisa dilihat dari sulitnya dalam bersosialisasi. Seorang anak yang terbiasa bermain bersama teman-temannya akan membentuk komunikasi dan hubungan sosial. Akan tetapi jika seseorang anak terbiasa bermain gadget, anak akan merasa terbiasa sendiri. Kemudian yang kedua itu ada dampak positif teknologi terhadap pengembangan aspek sosial dan emosional anak. Setelah melihat dampak negatif, berikut ada beberapa dampak positifnya. Jika ingin anak merasakan dampak positifnya, maka atur jadwal agar anak tidak menjadi kecanduan gadget. Meski susah, tapi jika kamu tegas, maka anak pun akan menurut. Yang pertama itu membantu anak merangsang kemampuan motorik dengan pendampingan yang baik. Kemampuan motorik anak bisa dilatih sejak dini melalui bantuan teknologi, karena tubuhnya secara tidak langsung ikut bergerak saat memainkannya. Ditambah lagi pada bagian jari, sehingga membuat kemampuannya semakin berkembang. Yang kedua yaitu mengembangkan kreativitas. Dampak penggunaan teknologi dalam pengembangan aspek sosial dan emosional anak yaitu meningkatkan daya kreativitas. Kamu bisa membantu anak untuk menciptakan sebuah karya. Saat ini banyak sekali jenis permainan yang dapat mengasah otak kiri dan otak kanannya. Kemudian yang pertanyaan kedua yaitu bagaimana dapat menciptakan pendekatan yang menyeluruh dengan menggabungkan aspek psikologi,
teknologi informasi, dan etika dalam mendukung perkembangan anak. Untuk menciptakan pendekatan yang menyeluruh dalam mendukung perkembangan anak, kita dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi, teknologi informasi, dan etika. Mulailah dengan memahami tahap perkembangan anak dan penerapan teori psikologi yang relevan. Selanjutnya, pilih teknologi informasi yang mendukung pembelajaran. Pastikan penggunaan teknologi diatur dengan etika, melibatkan perlindungan privasi anak, dan menghindari dari konten yang tidak sesuai. Dukung pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif dengan memanfaatkan alat teknologi yang telah dirancang khusus. Libatkan orang tua dan pendidik dalam proses tersebut, membangun kolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.